Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara 'alal jama'ah wa nahana 'anil furqan. Wassalatu wassalamu 'ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala ta'ala fi kitabihi karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan dan kebahagiaan kepada kita. Hari ini di dunia yang sangat singkat dan sementara, nanti di akhirat yang abadi selama-lamanya. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada Nabiullah, baginda tercinta Nabiuna wa Rasulana wa Maulana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kita sekalian sebagai umatnya. Semoga kita sekalian selalu diberi rahmat dan maghfirah, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah para Bapak sekalian jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pada kesempatan ini kita telah bisa hadir atas pilihan Allah. Kalaulah Allah tidak sayang kepada kita, kalaulah Allah tidak perhatian kepada kita, maka Allah tidak menempatkan kita di sini. Mungkin Allah tempatkan kita di tempat yang maksiat atau tempat yang jelek. Karena Allah memiliki kasih sayang yang lebih kepada kita, akhirnya Allah memilih kita untuk hadir di tempat yang mulia. Maka bersyukurlah kepada Allah bahwa kita masih bisa diistiqomahkan untuk bisa sholat berjamaah, dzikir bersama-sama, dan kemudian memperpanjang i'tikaf dari maghrib sampai isya. Semoga saja dengan kehadiran kita, dengan pengorbanan kita, atau dengan pilihan Allah kepada kita, Allah semakin memberikan keberkahan-keberkahan untuk kita. Berkahnya mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan bisa taat ibadah kepada Allah, diberikan kesehatan jasmani serta kesehatan rohani, diberikan rezeki yang halal banyak dan barokah, diberikan ketenangan hati, ketentraman pikiran, dihasilkan cita-cita yang baik, dijauhkan dari balai, bencana, musibah, dan penyakit, serta diberikan keturunan anak-anak yang soleh-soleha. Juga kita diberikan kesempatan untuk bisa bertobat sebelum ajal tiba. Di mana saja, kapan saja kita meninggal, meninggalnya kita dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi wa barakatil Quran, nasallallahu al-ijabah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para Bapak sekalian, jadi setiap manusia memiliki tugas dan fungsinya, dan setiap manusia pasti hari-hari memiliki komunikasi dengan yang lain. Ini pengantarnya, berarti sedikit dari materi yang kemarin disampaikan dalam khutbah. Karena manusia ini makhluk sosial, disebut dengan makhluk sosial ya. Karena hari-hari manusia berjumpa dengan yang lainnya, bertemu di pengajian, bertemu di tempat ibadah, bertemu di pasar, bertemu di warung, bertemu di kantor, bertemu di mana-mana. Ini adalah satu fitrah manusia. Karena kalau hidup sendiri, mungkin kita tidak akan betah dan perlu mencari teman. Ada teman jadi masalah. Karena kadang-kadang teman itu menyenangkan, kadangkala teman itu menyebalkan. Ada kalanya teman itu menyenangkan, ada kalanya teman itu menyebalkan. Maka dengan teman itu tadi akan menjadi sebuah masalah. Hubungan sosial akan menjadi terganggu. Dengan apa? Dengan adanya komunikasi satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana hubungan sosial ini menjadi baik. Karena hidup pasti didasari dengan masalah tadi ya. Di keluarga kita cekcok dengan istri, kita cekcok dengan anak. Padahal baik-baik saja, tapi ada kalanya masalah. Dengan tetangga biasanya baik, tiba-tiba ada masalah. Nah itu sosial. Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah ayat Al-Quran, dalam sebuah hadisnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya manusia itu adalah saudara. Sesungguhnya orang-orang mukmin ini adalah saudara. Karena dengan saudara, fa aslihu baina akhwaykum, saling islahkan di antara kalian. Kalau ada masalah, ingat, karena semua itu masalah ya. Allah menciptakan kita ini dengan manusia yang lain masalah. Ada contohnya, mulai manusia pertama diciptakan Nabi Adam, melahirkan anaknya Habil dan Qabil, itu sudah mulai masalah. Mulai ada pembunuhan karena berebut perempuan, hawa nafsu kan. Hawa nafsu itu. Akhirnya saling bunuh, belum apa-apa, dunia masih kosong. Sudah ada masalah. Ini contoh ya. Apalagi dalam hidup manusia yang banyak, masalah demi masalah dan macam-macam masalah akan terjadi. Sosial, politik, ekonomi, ya, keluarga muncul. Nah. Maka fa'aslihu baina akhwaykum, islahkan, luluskan semua urusan dengan saudara-saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan kebahagiaan.
Nah, jadi ciri orang beriman itu, orang bertakwa itu, orang yang memiliki kecerdasan sosial, orang yang memiliki rasa sosial, bukan hanya cerdas tapi rasa. Kalau dengan rasa, orang lain sakit, kita juga merasakan sakit, gitu kan. Orang lain bahagia, kita ikut merasakan bahagia. Orang lain pengantin baru, kita ikut merasakan pengantin baru. Nah, jadi rasa itu muncul. Nah, maka bagaimana rasa itu ada? Nabi sampai menyampaikan dalam hadisnya lagi. Kalau orang beriman itu, nih diperkuat oleh hadis Nabi ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman seseorang mukmin ini, kita beriman nih kepada Allah. Tapi la yu'minu, tidak beriman kita ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak termasuk kita ini orang bertakwa, beriman, kalau kita tidak mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Nah, jadi takwa itu para bapak sekalian, bukan rajin ibadah tiap hari, sholat ke masjid tidak kelewat, baca Quran, khotam setiap minggu, dikir terus, muter tasbih sampai kebur, ayat Al-Quran dibaca sampai panas tongong, sholat terus, tarang ketika jeboa, umpamanya. Tapi tidak memiliki kecerdasan sosial, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan orang lain, tidak merasakan rasa yang dirasakan oleh orang lain, maka itu bukanlah orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu orang yang mampu menjalin dua hubungan baik. Hubungan dengan Allah sebaik-baiknya, hubungan dengan manusia dengan sebaik-baiknya. Itulah orang bertakwa. Maka tanamkan rasa cinta, rasa mahabbah kepada setiap orang. Itu hanya pengantar saja dalam pengajian malam ini. Ini gak dicirian nih, yang ada nama ustadznya ada nggak? Gak dicirian? Pak ada itunya. Halaman berapa ini nggak ada yang dilipat nih? Ada itu. Ada cirinya ya. Ini nggak ada cirinya nih. Yang dilipat pasti ada yang dilipat dah. Halaman? Nah itu aja lah yang dipakai. Nah, halaman 60. Baik, para sekalian. 60. Oh ini mah udah. Coba yang lain dilipat di halaman berapa? 60. Lipatannya di sebelah mana Pak DKM? Di atas? Sama ya? Oh iya. Oh iya sih sama. Oh ini juga ada nih. Oh ya yang bawah berarti ya. Yang dilipatnya khosyan jahidan. Baik. Masih menjelaskan tentang kewajiban hati. Tuh ini juga hati ini. Tadi juga kan untuk rasa sosial bagiannya hati. Bagian spiritual bagiannya adalah hati. Jadi memang hidup itu dengan hati. Hati itu adalah rasa. Namun hidup jeung perasaan mau ngana. Orang diberi jodoh awewe misalkan.
teu boga rasa, teu mangeunah atuh. Mangeunah, jadi kudu aya rasa. Rasa itu terdorong dengan isinya rasa itu ada motivasi, hawa nafsu, dorongan itu rasa. Dari sebagian kewajiban hati kita akan melanjutkan ya. Dari mana nih ya? Iya beda. Dulu itu jahidan di dunia sudah itu ya. Kita harus juhud dengan urusan dunia. Terus qani'an bil yasir minha. Harus qanaat dengan dunia yang sedikit gitu. Itu sudah dengar belum? Sudah ya? Nah, sudah betul. Terus munfiqon lil fadil an hajatihi. Ketika kita banyak harta lebih, geus meuli beas, geus meuli minyak, budak geus kajajanan, istri geus kabere duit, aya leuwihna dompet 100.000. Munfiqon, ulah kabeh tulah gocap we. Munfiqon, impakan. Nah, lil fadil, ketika ada harta lebih dari kebutuhan primer kita, maka munfikon, impakan. Jadi impaknya lain bagian tangan ternyata, bagian dorongan hati. Sing ikhlas hayang mere batur gitu, sing ikhlas hayang sedekah. Mimma fiyadihi, dari apa yang ada di dalam genggamannya. Ulah dibatur, ulah. Ari infak mah orang yang memiliki harta dalam genggamannya. Saya punya uang di Pasamidi, udah bertahun-tahun. Pak Amil, saya mau infak. Wios, Pak Wios. Enggak, ini kewajiban saya untuk infak ke Pak Amil. Nanti tunggu ya, besok hari Jumat Bapak akan nerima tipe itu, tipe Samidi 2 juta Pak, insya Allah lumayan lah buat beli cendol mah. Saya telepon ke Pak Samidi, Pak bayar hutang dong, infakan dah ke Pak Amil gitu kan. Duh Pak, belum ada. Nah, jadi karena udah jengkel saya nagih ke Pak Samidi, misalkan nih bertahun-tahun gak bayar, akhirnya niatnya infak saja udah gitu. Nah bukan begitu infak itu. Karena rasanya itu uang yang ada di genggaman dengan yang ada di orang lain, daripada temayar mangus sedekahnya kabaturkan itu ya. Beda nilainya. Tapi ada 2 juta, kalau sudah di tangan ceritanya kan beda. Lamun anu tadi 2 juta di pasar di tangan saya, moal ge sedekah. Padahal hese. Nah, berarti infak itu mimma fi yadihi, apa yang ada di dalam genggamannya. Geus dimiliki, geus di ATM, geus di HP, geus di pesa, infak. Ketika ada lebih. Nah, berarti benar ya. Nasihan li ibadillah. Saling nasihatan, Pak. Nasihan li ibadihi. Saling menasehati li ibadihi kepada hamba-hamba Allah. Aida'iyan lahum ila ma fihi shalah wa nahiyan amma fihi fasad lima warada la yakmalu imanul mar'i hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ayat riwayat di hadis. Nasihan li ibadihi itu saling menasehati, Pak. Nganasehatan, punten Pak Mil, urang mada sami-sami dulur, sami-sami urang mumarah, sami-sami urang hirup, mumpung urang harirup kene, urang-urang saling ingetan we atuh. Ya, urang saling ingetan, urang dapat pada dulur jeung muslim misalkan. Kumaha gitu Pak, urang sami-sami ingetan we,
Oma pamil abi mah ngemutah lamun nu aya waktosna netepan salat ngong adan teh wayahna pamil kedah engal-engal mangkat ka masjid engal ambil wudu berjamaah kada umat ulah kaliwat nasihat contoh seperti itu atau nasihat-nasihat yang lain. Nasihat itu bukan dari atas juga ke bawah, bisa saja bawah ke atas juga bisa, nggak apa-apa. Yang penting nasihat itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain dengan didasari rasa tadi mahabbah. Yang kedua, khawatir. Yang ketiga, takut dosa. Ketika Pak Teguh main cewek terus misalkan ya, bentura wae nya, Pak, entos tuh reki wae Pak, cik saya teh reki wae tos diren Pak, tinggali umur, tinggali jangot jeung sabarodas, tos gitu wae. Nah, nasihat kan, nahian anil munkar. Dengan apa? Rasa mahabbah. Abg baheula kitu Pak. Karasa ABG dan BKI aja lamun dihayang-hayang mah hayang OTW wae Pak. Dan lamun lamun ku batur dicegah urang teh era mending nyegah sorangan we urang teh era. Nah, nasihat itu Pak yang didasari dengan metodologi yang enak. Seperti kata Nabi bil hikmati wa mau'idatil hasanah. Dengan kata yang enak, lemah, lembut masuk ke dalam kolbu. Karena dakwah itu bukan dengan mulut Pak, awas. Tapi mulut adalah merupakan pelantara yang disampaikan oleh hati. Wah, lamun ku mulut mah, ku emosi, syirik wae goblok, bikin atau sia teh, masuk moal. Jadi lemah, lembut. Rasulullah begitu. Nah, itu nasihat ya, nasihat, bukan amarah. Nasihan li ibadillah. Apa maknanya nasihat li ibadillah? Da'iyalahum ila ma fihi shalah. Mengajak manusia ila ma fihi shalah, kepada apa-apa yang dianggap baik. Wa nahyan amma fil fasad, dan mencegah dari kerusakan. Sebagaimana di dalam surat Asri. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu innal insana, sesungguhnya manusia lafi khusrin, berada di dalam kerugian. Siapa yang tidak akan rugi? Karena seluruh manusia rugi, kecuali yang tidak akan rugi illal ladzina amanu. Orang yang tidak rugi itu adalah orang beriman. Satu, wa amilus sholihat, yang kedua orang yang beramal kebajikan, wa tawassaw bil haqqi, dan orang yang saling menasehati. Jadi kalau ada jamaah, kan sering ada jamaah ya. Ada jamaah datang ke masjid, bikin program, datang ke rumah-rumah. Jangan salah prediksi atau jangan salah nilai. Ya, mereka itu sedang belajar dakwah, belajar amar ma'ruf, nahi mungkar, belajar menasehati dengan lembut, dengan lemah, dengan santuy. Gitu. Nah, karena mengamalkan ayat ini Al-Asr itu adalah ayat dakwah, ayat selamat, ayat bahagia. Kenapa harus saling nasihati? Rasulullah selama hayatnya dan selama usia 40 sampai meninggal dunia, dia dakwah, dia nasihatin orang terus, baik orang beriman atau orang tidak beriman. Jadi kita jangan tinggal diam di rumah, jangan tinggal diam. Anak tuh sholat cicing wae urang teh. Pemajikan buka aurat tuh sholat cicing wae urang teh. Lalu urusan duit ngomong karek urang teh, aya urusan ibadah teh dipedulikeun. Awas. Pintu surga akan tertutup
pintu surga akan ditutup. Bakal ditutup pintu surga itu bagi siapa? Di antaranya adalah orang yang dayus. Siapa dayus? Dayus itu orang yang hatinya memiliki cuek lah. Dayus itu tidak memiliki rasa kepedulian, kekhawatiran, ketakutan kepada orang lain ketika orang lain melakukan maksiat. Maka hadis kang Nabi menyampaikan, man kana minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang melihat kemunkaran di depan mata kelihatan atau kedengaran dengan telinga, falyughayyir biyadihi. Apa biyadihi itu? Tangan bukan. Tangan itu yang disebut biyadihi di sini adalah kekuasaan, power. Kalau kita jadi RT, fungsi RT seperti apa? Gunakan di situ. Kita jadi pemimpin, fungsi pemimpin gunakan di situ. Biyadihi, kekuasaanmu gunakan untuk berdakwah. Fa illam yastati pabilisani. Nah, baru lisan nih. Kalau kamu punya lisan, jangan nunggu punya power, punya kekuatan. Siapapun punya lisan, lakukan. Cegah mereka, ajak mereka. Fa illam yastati fabiqalbi. Kekuatan tidak ada, mulut tidak bisa ngomong, usap dada. Ini mesti ketua jelema teh moal eureun-eureun gitu. Kasieun jelema teh, ya Allah, moal paeh kitu da jelema kitu wae. Teh kitu wae kitu. Dina hate urang teh bisa ngomong, usap dada doang. Maka fadzalika ad'aful iman. Orang yang demikian, yang mulutnya, yang hatinya, yang jiwanya tidak peka dengan keadaan orang lain yang melakukan maksiat, dia diam diri karena takut. Kan biasanya mau dakwah takut, Pak. Takut dakwah teh. Sok orang ngajak-ngajak batur, dah sieun atuh. Kenapa sieun? Sieun dianggap sok tahu teh, sieun dianggap sok pinter teh, sieun dianggap naon aku batur teh sieun dibenci. Rasulullah SAW kenapa diusir? Kenapa mau dibunuh? Kenapa paman-paman Nabi itu benci kepada Nabi? Padahal awalnya Muhammad itu disayang oleh Abu Jahal, disayang oleh paman-pamannya, kakeknya pun sayang kepada kanjeng Nabi itu. Ketampanannya, kesolehannya, ya, ketaatannya. Tapi ketika Nabi menyampaikan dakwah, diketahui olehnya. Kan awal-awalnya Nabi dakwah sembunyi-sembunyi, Pak. Masih aman tuh, keluarga aman. Tapi ketika sudah terang-terangan mengajak taat kepada Allah, berlawanan dengan Tuhan yang dia sembah pada saat itu, Lata dan Uja, maka mereka berontak. Si Muhammad goblok kan gitunya. Muswani ayeuna namanya. Nah, mulai beraksi. Sehingga bukan hanya sekedar di mulut Abu Jahal bencinya, tetapi dia bertindak. Kumpulkan budak, preman-preman kumpulkan, tuman deh. Karena urusan keyakinan berbeda. Karena Muhammad Muswani ngajak-ngajak tetangga, ngajak-ngajak umat taat kepada Gusti Allah itu jelas. Menurut Abu Jahal. Karena pada dakwahnya, dakwah ma'aman, Nah maka fitratullah kalau kita dakwah, kalau kita saling nasihati, pasti kayak buntut teh. Lamun ngajak batur, ngingetan batur, pasti numatakan ngajak kade, berikan cara, lakukan cara, metodologi lah, metodologi yang terbaik agar tidak melukai, agar menyenangkan dan masuk ke dalam kalbunya, sehingga suatu saat dia mau ikut dengan kita, dengan ajakan kita. Nah itu Pak, nasihan li ibadillahi ta'ala. Jadi wajib ya teh. Jadi yang wajib itu bukan sholat, Pak, tapi dakwah, nasihat. Ini ada di sini juga. Amiron bil ma'ruf, nahyan anil munkar. Ayo, masukin aja di depan juga. Rahiman. Orang-orang baca dulu ya. Musfiqon alaihim, ya'ah kepada mereka. Rahiman, sayang kepada mereka. Nah, tadi Pan, bener ya? Anu dina narasi tadi pengantar teh nyambung nih. Kita harus memiliki rasanya kabatur. Kita harus memiliki rasa sayang kabatur. Nah, bihim kepada mereka. Mereka teh siapa? Mukminin,
mukminat, muslimin, muslimat, atau selain mukminin, mukminat dan muslimin sama. Tanamkan rasanya kan ayahnya di hati, rasa cinta ayah di hati, rasa sayang ayah di hati. Nah, amiron bil ma'ruf nahyan 'anil munkar. Perintah mereka untuk melakukan kebaikan, cegah mereka untuk kemunkaran. Nyambung dengan tadi nasihan li ibadillah. Jadi tanda na urangnya akabatur teh ngajak. Lamun urang punya akabatur teh ngajak. Seperti kita sedang makan. Belum makan, baru udah lewat. Dan untuk anu koret mah batur lewat ya sugan aya basa-basi gatra. Apal teh gatra. Nawar bohong mah. Makan. Padahal kan ukur sapiring-piringna. Makan. Oh iya mangga Pak. Eta gatra alus dah. Berjing eueuh deui ge lamun daekeun teh mah ripuh urang. Cuman ai kur nawar-nawaran doang kan tidak masalah. Itu basa-basi namanya. Iya mah basa-basi nawaran ka bojing mere. Belum batur laliwat. Batur teh tina dahar sorangan. Ngopi sorangan teu nawaran. Ngopi atuh, ngopi. Berjing eueuh deui kopina. Oh nawaran mah tak naon, gampang. Geus diuk mah aya family ya. Ngopi gitu kan. Gatra. Karena apa? Karena sayang lamun itu dia dari tawaran bisa singgung. Gitu meureun. Aya kekhawatiran ya teh ngomong wae. Nah, ini pola pikir orang mukmin itu ketika lihat orang itu jadi pertimbangan, Pak. Lamun orang tuh ngomong, sieun disebut sombong. Lamun orang nawaran, tawaran weh, kumangke we daekeun mah, ngan sok ieu daekeun mah di darno keur di dar urang. Nah. Karena apa? Dasarnya rasa sayang, rasa cinta, perhatian. Seperti kita sedang makan, tidak orang lain lewat, itu tawaran acan, itu koret namanya. Kita rajin ke masjid, kita getol ibadah, ya kita rajin ngaji. Urang we sorangan, batur tadi ajak ke urang. Bising rek, ngilu ngaji. Masa rohana bagianna ayeuna, pokona seru kana mah. Urusan ieu kitab ieu. Sudah bila ieu. Aya kopi malah tenang, pikideung. Padadi sok bikin wae kopi hideung. Itu kan ngajak mah ayo urang cobaan. Urang mah ngaji abi ge mimiti nama era. Yang geus maneh mah nyumput teh pokona tapi datang ngaji. Mimiti di luar heula nya. Geus dia makan ka jero ege. Nah, kumaha we? Itu ngajak, Pak. Ulah mah tidak ada pikir dengar haji ya. Tidak ada pikir. Bagaimana dia ngajak? Seperti itu, Pak. Nah, karena dilandasi dengan sayang. Berarti kita perhatian kepada orang, sayang kepada orang. Gitu. Amar ma'ruf itu orang lain yang mengerjakan. Kita hanya jadi calo saja. Ayo ke masjid. Ayo ngaji. Nunitah ngajina teu mangkat. Kalah balik dahar. Cenah baca teh ka mana eueuh? Belum cenah jelema teh ngajak ngaji ai kaji asup mana eueuh. Roon jelema teh. Dahar di imah, Pak. Geus dahar teh udud 2 batang deui nepi ka Isya. Tapi tong salah, Pak. Manehanana geus ngarti jelema nu kitu teh boga pahala eta teh. Bari jeung teu ngaji ge. Ngan meureun disebut calo. Ngan meunang duit mah teh bener geus meunang. Naon meunangna? Kata Nabi, mandala ala khairil kafailihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan walaupun dia tidak melakukan, kafailihi, seperti dia yang mengerjakan. Mantap, dahar subuh udah 2 batang, pahala ngaji menang. Matakan kudu jadi calo. Ngaji kumaha sih? Arek balna hirup teh ngaji. Jelema sayeureun datang ka dieu. Ku ngajakna. Kemana ieu? Eta jelema cerdas, Pak. Bari jeung teu eling saeutik gitu kan. Nah, bener naon? Karena ada hadis mandala alain kata ini, barang siapa yang menunjukkan kebaikan seperti dia yang mengerjakan. Asbab apa? Dakwah. Bapak ada sholat, orang rajin sholat, orang puasa bisa sholat, bisa puasa, bisa ngaji. Karena apa?
Orang itu nggak sendirinya bisa. Orang itu nggak sendirinya termotivasi. Orang itu tidak sendirinya rajin. Pasti di belakang itu ada orang yang berdakwah, ada motivator, benar? Ada gurunya yang memotivasi, ada orang yang mengerjakan, yang mengajarkan. Itu motivator, Pak. Mereka yang bisa ini, yang hafid ini, yang paham ini, yang amal ini, nanti dikawalnya oleh orang motivator tadi, pimpinannya ini, yang tidak kelihatan, yang kita lupa. Maka tidak akan ada ibadah kalau tidak ada dakwah. Tidak akan ada sholat kalau nggak ada dakwah. Mulai haji lah dakwah. Maka orang yang ngajak-ngajak haji, ngajak-ngajak umroh, ulah sok goreng sangka, sudah dengan duit wae huruf teh, lain dakwah. Tapi hayang duit nak pikna kan itu. Pak, mau mangkat ke haji itu. Bukan bisa marah, Pak. Hayo tu OTW haji ih. Tu batu geus marangkat ka itu ke haji atau umroh apa kumaha we. Gitunya. Padahal dina pola pikirna lamun si eta mangkat duaan, lumayan deh. Dakwah di baliknya aya duit namanya. Tapi diniatan heula dakwah kan itu nya dakwah. Nah, jadi dakwah itu adanya haji, adanya umroh, adanya baca Quran, adanya sholat. Kalau tidak dakwah mual air sholat. Mual. Oleh karena itu Allah berikan wahyu penuh. Yang diberikan kepada Nabi itu sepenuhnya diberikan kepada kita. Tak mana Nabi Nusajen Bapak. Nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi yang lain, ada nggak mukjizat dibikin ke umat? Nggak ada. Tapi Nabi Muhammad mukjizat dikasih sepenuhnya. Sebuku tadi bikin ibu mukjizat utama di Al-Quran. Isi dakwah itu berada di dalam Al-Quran. Modal dakwah itu adalah Al-Quran. Seperti tadi Al-Asri dan seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah bekal dakwah manusia untuk saling mengingatkan kepada manusia yang lain. Agar apa? Manusia selamat. Begitu. Isa itu salila nges capek ngomong deh nges ngaheos sorage paham Gobilah tak itu nya dakwah nahian bil ma'ruf amiran bil ma'ruf nahian anil munkar. Terus nah, syari'an fil khairat. Bergegas. Terus kenapa? Bergegas untuk melakukan kebaikan. Syari'an fil khairat, buru-buru kebaikan deh. Batu adan, Darussalam mus adan. Al-Muhajirin mus adan, At-Taqun mus adan. Al-Kausar kan adan dia. Waduh, buru-buru ka dia, lumpat ka dia, bising ku batur adan dia. Biasanya ya, keteguh misalkan adan dia. Maka samidi teh lari ka dia. Kurang lah adannya karena berebut kebaikan contoh. Ayat hayam di masjid. Wah, perebut. Khusus Pak, kuabi. Wah, aku abi. Itu berebut kebaikan, Pak. Artinya ketika kita akan melakukan kebaikan itu buru-buru, jangan ditunda-tunda. Untuk kebaikan mah tidak boleh ditangguhkan. Segeralah. Karena di balik kesegeraan kebaikan itu ada nusratullah. Ada pertolongan dari Gusti Allah. Beda lagi kalau ditangguhkan. Ketika kebaikan ditangguhkan maka akan timbul persoalan, akan timbul masalah. Nah, makanya syari'an fil khairat, bergegas untuk melakukan kebaikan. Nah, mulai para bapak sekalian, nah nanti di gini nih dilipatnya ya. Tadi itu rohiman amaron bil ma'ruf syari'an fil khairat, tinggal mulaziman lil ibadati. Nah,